Menurut Jokowi, birokrasi akan menjadi lebih efisien jika sudah tak lagi ditangani manusia. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya, mengatakan, dengan adanya inovasi teknologi, 10 tahun lagi, mungkin tidak ada PNS. Misalnya, untuk menggantikan eselon 3 dan eselon 4, dengan robot, dibutuhkan sebuah data latih, yang akan dihubungkan dengan algoritma. Masalahnya, BKN sudah berbicara teknologi canggih. Masalah rekrutmen CPNS, yang teknologi sederhana saja, banyak kecurangan. Dulu, aku sulit menemukan NKRI Live Channel. Sekarang, sangat mudah. Tanda-tanda, kiamat PNS makin dekat. Teman-teman yang terhormat, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, sekaligus tombol lonceng, sehingga selalu mendapatkan notifikasi, jika ada informasi-informasi baru, yang kami sampaikan. Tanda-tanda, kiamat PNS makin dekat. Dikutip dari CNBC Indonesia News. Tanggal 27 November tahun 2021. Pemerintah nyatanya, telah mengambil ancang-ancang, untuk menerapkan teknologi, di sistem administrasi negara, untuk menciptakan efisiensi. Yakni, dengan mengganti tenaga kerja, alias pegawai negeri sipil, dengan tenaga robot. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya, mengatakan bahwa hal ini, sejalan dengan perkembangan teknologi, yang diperkirakan akan membuat, jumlah PNS, terus mengalami penurunan. Dengan adanya inovasi teknologi, 10 tahun lagi, mungkin tidak ada PNS. Mungkin semuanya, PPPK, karena, tidak diperlukan lagi PNS ke depannya, kata Bima, dalam webinar, adaptasi kebiasaan baru, di lembaga internasional, beberapa waktu lalu. Namun demikian, tidak semua pekerjaan PNS ini, akan digantikan oleh robot. Masih akan ada beberapa pekerjaan, yang tidak akan bisa digantikan, sehingga akan berdampak pada, jumlah rekrutmen PNS, yang akan dilakukan pemerintah. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, mengatakan, dengan demikian, nantinya jumlah PNS, tidak akan menjadi sebanyak sekarang. Tidak dihilangkan, namun jumlahnya, tidak gemuk, atau besar, katanya. Namun demikian, memang belum bisa dipastikan, pekerjaan apa saja, yang akan dihilangkan, dari PNS. Hal ini, sebenarnya sudah pernah disinggung, oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, birokrasi, akan menjadi lebih efisien, jika sudah tak lagi ditangani manusia. Salah satu profesi, yang disinggungnya, adalah bagian administrasi. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah, dan memudahkan kita, untuk memutuskan, sebagai pimpinan di daerah, maupun nasional, kata Jokowi, di depan seluruh kementerian, dan lembaga, saat memberikan pengarahan, dalam pembukaan, Musrembangnas, RPJMN, tahun 2020 sampai tahun 2024. Nanti, dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter, lanjut Jokowi. Dari sisi birokrasi, dinilai akan lebih mudah, begitu juga, dari sisi anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN, tidak semakin terbebani, akibat tingginya kebutuhan, untuk membayar gaji, dan tunjangan PNS. Belum lagi, pensiunan PNS, yang juga harus ditanggung negara. Penerapan penggunaan robot, dalam administrasi negara, ternyata sudah pernah dikaji, oleh Badan Pengkajian, dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Teknologinya, bisa disediakan oleh pemerintah, maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah, ketidakmampuan PNS, untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya, untuk menggantikan eselon 3 dan eselon 4, dengan robot, dibutuhkan sebuah data latih, yang akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah, robot atau kecerdasan buatan, akan bisa menggunakan algoritma, dari data tersebut.
Sejalan dengan itu, jumlah PNS memang terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Jika dilihat dari buku statistik ASN, per Juni tahun 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Jumlah PNS berstatus aktif per tanggal 30 Juni tahun 2021 adalah 4.081.824, atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016. Pada tahun 2015, jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian, turun menjadi 4.374.341 orang di tahun 2016, dan turun lagi menjadi 4.289.396 orang di tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang, dan naik tipis menjadi 4.189.121 orang di tahun 2019. Namun, tahun 2020, jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4.168.118 orang. Kemudian, pada tahun 2021 per Juni, jumlahnya menjadi 4.081.824 orang, yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 orang, atau 23%, dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 orang, atau 77%. Masalahnya, BKN sudah berbicara teknologi canggih. Masalah rekrutmen CPNS, yang teknologi sederhana saja, banyak kecurangan. Ada-ada saja BKN ini. Teman-teman yang terhormat, bantu kami dengan menekan tombol subscribe, sekaligus tombol lonceng, sehingga selalu mendapatkan notifikasi jika ada informasi-informasi baru yang kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.